Indonesia merdeka sejak 1945. Tentunya pada awal kemerdekaan kita tidak benar-benar merdeka. Banyak negara-negara yang masih ingin menjajah bangsa ini. Maka pemerintahan membuat siasat agar negara ini tidak kembali dijajah. Maka Indonesia membuat berbagai macam siasat, berbagai macam cara agar Indonesia ini tetap merdeka dan merdeka selama-lamanya. Baik, siswa-siswi Madrasah Alia Rasyidiyah kelas 11. Sekarang saya akan memberikan tugas sejarah wajib. Kita sudah memasuki materi bab keempat tentang perkembangan politik pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, perkembangan politik pada awal kemerdekaan Republik Indonesia dipengaruhi oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Bukan hanya oleh KNIP saja. Perkembangan politik pada awal kemerdekaan itu dipengaruhi juga oleh dikeluarkannya maklumat politik pada tanggal 3 November 1945 oleh Muhammad Hatta yang berbunyi tentang intinya bahwa pentingnya memunculkan partai-partai politik. Tentunya kenapa penting memunculkan partai-partai politik yang tadi saya bilang itu. Ini adalah sebuah cara, sebuah siasat agar Indonesia ini tidak kembali dijajah. Nah, akhirnya tujuan lain untuk memunculkan partai-partai politik adalah karena bangsa kita adalah untuk mencari pemimpin. Karena bangsa kita ini adalah bangsa majmuk. Majmuk itu adalah berbagai macam suku, budaya, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Ya, kita berbeda-beda. Nah, tentunya perlu diadakannya memunculkan partai-partai politik. Nah, pada pembahasan kali ini, perubahan dan perkembangan politik awal kemerdekaan ada 3 poin. Yang pertama, keragaman ideologi partai politik Indonesia. Poin yang kedua, ya, di buku kalian di halaman 130 dibukanya. Yang kedua, poin keduanya adalah hubungan antar Komite Nasional Indonesia Pusat dengan lembaga pemerintah. Poin ketiga, hubungan antar hubungan antar keragaman ideologi dan pembentukan lembaga kepresidenan. Nah, tugasnya, ya tadi saya sudah diawali dengan prolog sedikit materi. Ya, tentunya karena kalian sudah punya buku paketnya, saya akan berikan tugas. Dari ketiga poin itu, masing-masing buat 2 pertanyaan. Ya, masing-masing berarti kalau 1, 2, 3, kalau masing-masing 2 berarti buat 6 pertanyaan. Poin pertama, ya, pertanyaan dalam bentuk PG. Ya. PG-nya itu A sampai E. Oke. Tapi A sampai E-nya jangan ngaco kemana-mana ya. Jadi A-nya misalkan pertanyaannya rukun iman. Ya. Sebutkan rukun iman yang kelima. Rukun iman kepada Allah. A, iman kepada Allah. B, iman kepada Rasul. C, iman kepada kitab-kitab. E, iman kepada qada dan qadar. Kayak gitu ya. Jangan ngaco. Misalkan A, sebutkan rukun iman. A, meninggalkan sholat. B, tidak meninggalkan sholat. C, nggak sholat. Jadi jangan nggak jelas kayak gitu. Atau E, nggak sholat karena corona. Jangan kayak gitu ya. Nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah karena corona. Jangan bikin lucu-lucuan kayak gitu ya. Oke, jadi buat 6 pertanyaan buat 6 pertanyaan dari ketiga poin itu. Oke. Nah, dibuat di Word seperti biasa kemarin ya. Kalau nggak di Word juga kalian ketik
gitu kan di handphone, terus pindahin ke Word juga. Wordnya seperti kemarin dikirim ke Google Classroom. Saya akan buat tugas ini di Google Classroom juga ya. Kalian buat, ketik seperti kemarin di Google Classroom. Yang lupa cara ngirimnya boleh lihat video sebelumnya. Terima kasih. Itu saja tugas buat kalian buat besok ya. Karena ini sekarang malam, saya habis isya nih bikinnya. Buat besok. Oke. Selamat belajar di rumah. Semoga kalian terlindungi dari berbagai macam penyakit, dan semoga kita selalu berada dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga negara ini baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.